Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Winda. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin ber-KB, tapi saya masih bingung ingin ber-KB apa. Baik Ibu, sebelum berbincang lebih lanjut, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama suami siapa ya Ibu? Umur Ibu berapa tahun ya? Oh iya, nama saya Lina, umur saya 25 tahun. Nama suami saya Bapak Dodo Bu. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah ber-KB? Belum Bu, sebelumnya saya belum pernah ber-KB. Baik Bu Lina, tadi ingin menggunakan KB ya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam KB. Ada KB pil, KB suntik 1 bulan, 3 bulan, ada KB implan, IUD, kalender, ada KB suhu basal. Nah, lalu KB suhu basal itu bagaimana ya Bu? Suhu basal itu didapat ketika ibu benar-benar beristirahat seperti tidur. Nah, pengukuran dari suhu basal ini ketika pada pagi hari ketika ibu baru bangun tidur, ibu akan mengecek masa ovulasi ibu. Oh, begitu ya Bu. Saya baru tahu. Lalu bagaimana cara penggunaan KB suhu basal tersebut? Ada ibu, keuntungan dari penggunaan KB suhu basal ini antara lain yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada suami istri tentang masa subur atau masa ovulasi. Yang kedua itu untuk membantu ibu yang haidnya tidak lancar untuk mengetahui masa subur atau masa ovulasinya. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan pada bagian tubul haid pada masa ovulasi atau masa suburnya seperti perubahan pada lendir serviks. Oh, begitu ya Bu. Saya baru tahu. Lalu bagaimana cara penggunaan KB suhu basal tersebut? Cara untuk petunjuk penggunaan seperti yang pertama itu suhu diukur pada waktu yang hampir sama setiap paginya sebelum bangun tidur dari tempat tidur. Yang kedua, catat suhu pada kartu yang telah disediakan. Yang ketiga, gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar normal atau biasanya. Yang keempat, abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lainnya. Yang kelima, tarik pada garis 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Garis ini disebut garis pelindung atau cover line atau garis suhu. Yang keenam, periode tak subur mulai dari pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut suhu tubuh berada di bawah garis pelindung atau suhu basal. Yang ketujuh, hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan suhu beruntutan suhu basal atau setelah masuk periode masa tak subur. Yang ke-8, masa pantang untuk senggama pada metode suhu basal lebih panjang dari metode ovulasi Billings. Yang ke-9, perhatikan kondisi lendir, subur dan tidak subur yang dapat diamati. Oh, begitu ya Bu. Jika begitu, saya ingin mencoba menggunakan KB suhu basal aja Bu. Iya Ibu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup Ibu Bidan, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya.
Oh iya, saya pamit pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu Bidan. Sama-sama Ibu, Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.